dirinya yang belakangan ini mengumbar kebobrokan mantan kekasihnya Rizky Irmansyah yang sering melakukan kekerasan fisik, posesif hingga dicap sebagai tukang selingkuh. Tak hanya dengan satu wanita, namun dengan banyak wanita. Rupanya, Nikita Mirzani justru sebut dirinya wanita yang bodoh lantaran terlalu percaya dengan perkataan Rizky Irmansyah, mantan kekasihnya yang merupakan sekretaris pribadi Prabowo Subianto. Dan untuk pertama kalinya muncul ke publik setelah selama ini mengumbar aib Rizky Irmansyah di live Instagramnya. Seperti apa Nikita Mirzani yang mengaku jika Rizky Irmansyah hingga kini belum sekalipun meminta maaf pada dirinya atas dugaan tindak kekerasan yang dilakukannya. Seperti apa pula Nikita Mirzani yang menganggap perselingkuhan yang dilakukan pria adalah wajar daripada kekerasan fisik dan juga mental yang justru merusak hati kaum perempuan. Dan benarkah sejak berpacaran dengan Rizky, Nikita pun selalu menerima banyak larangan dari kekasihnya. Seperti yang paling fatal adalah Nikita harus menolak banyak job di dunia entertainment. Di sisi lain, seperti apa pula ahli spiritual menilai penyebab Nikita Mirzani berani membeberkan kelakuan Rizky Irmansyah ke ruang publik. Padahal Rizky Irmansyah sendiri mempunyai jabatan yang bagus dan mentereng sebagai asisten pribadi Prabowo Subianto. Benarkah hal itu pun dilakukan oleh Nikita lantaran sakit hati yang begitu mendalam? Dan bagaimana pula deretan nominasi yang bertabur artis papan atas yang akan menghiasi Malam Puncak Silat Awards 2024, di mana akan digelar pada tanggal 13 Mei 2024 mendatang. Hingga ada 6 pasangan yang masuk dalam kategori pasangan bucin tersilet. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Ya, setelah sebelumnya sering mengumbar aib sang mantan kekasih Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani pun akhirnya muncul ke publik dan berbicara panjang lebar terkait hubungan hingga konflik dirinya dengan Rizky Irmansyah. Dalam pengakuannya di depan tim Intens Investigasi, Nikita pun mengakui jika ia adalah perempuan yang bodoh karena sempat percaya dengan perkataan manis dari Rizky Irmansyah dan juga keluarganya. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Nikita pun menguak alasan dirinya tak ingin melaporkan Rizky Irmansyah ke pihak kepolisian atas dugaan kekerasan yang dialaminya. Lantaran Rizky sempat meminta maaf untuk tidak melakukan hal buruk lagi, seperti halnya kekerasan fisik dan juga mental. Bulan November dia mendekati gue ya. Kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus. Dia berarti bisa menjaga hati pasangannya. Dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah. Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja gitu. Maafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus, biasanya kan sama satu individu aja nih.
Jadi kok gue sampai amazed gitu, kayak kok bisa satu keluarga gitu kan, kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Ya, Nikita memang pada akhirnya menerima permintaan maaf kekasihnya itu lantaran Rizky Irmansyah berjanji tak akan lagi mengulangi perbuatan buruknya. Ironisnya, setelah meminta maaf atas kekerasan yang pernah ia lakukan pada Nikita Mirzani di bulan Februari 2024 lalu, alih-alih menjadi pribadi yang baik, diakui Nikita Mirzani, Rizky Irmansyah pun justru kembali melakukan kekerasan kepadanya, tepatnya di tanggal 6 atau 7 April 2024 lalu. Hingga momen tersebut membuat hati Nikita Mirzani pun begitu tersakiti. Bahkan mengejutkannya, hingga hari ini ternyata Nikita Mirzani mengaku belum menerima sedikit pun permintaan maaf dari sosok mantan kekasihnya tersebut. Muka kah atau? Muka, pala, banyak sih. Kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya. Gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Bucin. Gue tuh selalu bucin. Gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf, buat gue ya sudah selesai. Itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Coba kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes gitu. Tak hanya itu, Nikita pun juga menjelaskan bahwa ia sebagai perempuan memiliki toleransi, termasuk jika memang kekasihnya itu terlibat perselingkuhan baik dengan satu wanita ataupun lebih dari satu wanita. Menurut Nikita, hal itu pun masih dianggap wajar, namun di satu sisi, dugaan kekerasan yang dilakukan berkali-kali oleh Rizky Irmansyah tetaplah hal yang tidak bisa dimaafkan. Hingga hal tersebutlah Nikita pun menjadi tidak tahan untuk menjalani kisah asmaranya dengan mantan kekasihnya itu. Gini ya, kalau menurut gua, laki-laki main perempuan itu sudah biasa. Ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak nggak, apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gue permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gua, bagaimana dia mengekang gua, ternyata dia di belakang begitu, ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gua di kerangkeng tuh tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali dua kali gue maafkan. Kalau membekas iya, kalau dendam enggak lah. Maksudnya ini pelajaran ya, namanya hidup, kita kan nggak tahu bakal ketemu siapa besok, bakal berhubungan dengan siapa, tapi ya jadi pelajaran aja gitu. Seakan ingin mengungkapkan segala kebobrokan yang dilakukan Rizky Irmansyah kepadanya, pemain film Nenek Gayung itu pun juga mengungkap soal larangan-larangan yang diterapkan oleh Rizky Irmansyah saat Nikita masih menjadi kekasih ajudan Prabowo itu. Entah terlalu posesif atau karena menutupi perihal dugaan persingkuhan, Rizky memang melarang banyak hal kepada Nikita, hingga Nikita pun mengaku kehilangan banyak job di dunia entertainment lantaran menolak pekerjaan tersebut demi mempertahankan hubungan asmaranya dengan mantan kekasihnya itu. Lantas seperti apa pula Yolo Ine yang melihat sudah terbukanya perlahan-lahan permasalahan Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah karena sudah adanya konfirmasi langsung dari Nikita Mirzani. Sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dia larang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu, cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lu jahat banget ya gitu.
gue sampai syuting film nggak boleh, berteman nggak boleh, bersosialisasi dengan kawan nggak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue nggak boleh cupiki. Pak Rizky saya udah ingetin loh Pak. Tuh ya, gue sempet komen tuh Pak, moga-moga baik-baik aja sama Niki. Tapi kalau sampai Niki tantrum gue gara-gara putus, ente yang aneh udak-udak ya Rizky nggak kuat gue. Apa gue kata bener kan? Coba Bapak minta maaf dari kemarin. Kalau malu ada kamera kan bisa WhatsApp baik-baik, baby aku minta maaf, baby aku nggak ulangin lagi. Will you come back to me? Selesai. Gue yakin sekeras-kerasnya Niki masih keras Bapak. Maksudnya sekeras-kerasnya Niki itu masih bisa dialusin. Bener deh, coba deh Pak. Pusing saya nggak kuat. Ini keluarganya juga nggak ada yang ngasih tahu si Rizky gitu ya. Udah lo minta maaf, kelar. Nggak ada gitu yang nasihatin, bingung dah gue. Udahlah digebukin anak orang, didiemin aja. Ya kasih tahu untuk minta maaf. Nih saya cuma ngingetin ya, takutnya nanti yang lain-lain kebuka lagi. Nah mendingan minta maaf dah dari sekarang. Lantas, seperti apa pula ahli spiritual yang menilai penyebab Nikita Mirzani akhirnya berani untuk membeberkan kelakuan Rizky Irmansyah ke publik? Padahal Rizky Irmansyah mempunyai jabatan yang bagus dan mentereng sebagai asisten pribadi Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden RI. Benarkah hal itu pun dilakukan Nikita lantaran ia sakit hati begitu mendalam? Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intense Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Ya, kisah asmara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah yang hanya berjalan selama 6 bulan memang menuai cerita yang cukup tragis. Apalagi hubungan yang terlibat masih begitu singkat dan dalam masa pengenalan atau pacaran. Hal tidak diduga justru diungkap Nikita Mirzani, di mana adanya kekerasan fisik dan mental yang dialami oleh Nikita Mirzani. Mengejutkannya lagi, rupanya putusnya hubungan mereka bukan saja lantaran adanya kekerasan, namun adanya perselingkuhan dengan banyak wanita konon juga menjadi pemicu hubungan asmara Nikita dan Rizky pupus. Dan melihat polemik Nikita dan Rizky Irmansyah, seorang ahli spiritual pun akhirnya juga melihat dari kacamata spiritualnya soal bagaimana kelanjutan konflik Nikita dengan Rizky Irmansyah yang berkepanjangan ini. Lantas, bagaimanakah akhir cerita mereka berdua? Apakah ada yang akan tersangkut dengan kasus hukum? Konflik antara kedua belah kubu ini sangat sebenarnya gini loh, kalau emang sudah enggak cinta, enggak usah mengumbar-ngumbar ya kejelekan. Karena biar bagaimanapun juga dulu kan pernah ada rasa cinta. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang tidak pantas diungkapkan ya. Artinya adalah kalau memang istilahnya kalau ada masalah diselesaikan secara dewasa aja, nggak usah mengumbar kejelekan masing-masing, karena memang belum jodoh mau digimanain ya. Tapi memang satu sisi juga di sini wajar ya sesosok seorang wanita yang merasa dihianatin dan wujud dari istilahnya rasa sakit hatinya ya, lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ya
Ada pengkhianatan, ada perselingkuhan. Siapa sih orangnya yang nggak sakit hati ya? Tapi satu sisi juga di sini mengenai cinta juga nggak bisa dipaksakan ya. Memang mungkin nggak cocok, tapi memang ya seharusnya kalau misalnya udah nggak cinta diselesaikan dulu baik-baik ya Mas ya. Jangan langsung kemudian update terus tiba-tiba sudah dengan wanita lain dan memberi harapan pada wanita lain, ini juga salah. Jadi kalau aku bilang di sini ada kesalahan dari sang pria. Kemudian juga di sini ya namanya wanita mengungkapkan rasa kekesalannya juga sebenarnya nggak ada yang salah ya, mengungkapkan rasa kekesalan dengan nggak seperti dulu gitu loh, dia udah nggak meledak-ledak lagi. Artinya memang wajar lah ya, wanita sudah disakitin kemudian oh ya udah dia jalannya sama yang itu gitu kan, itu wajar sih sebenarnya. Cuman tanggapan dari yang cowoknya ini yang memicu pada akhirnya buka-bukaan aib, ini kan sesuatu hal yang sangat miris ya, tidak patut ditiru gitu. Kalau aku bilang tidak ada sesuatu hal yang salah ya dalam ucapannya, cuman oh ya udah kalau dia memilih itu gitu kan, profesinya sang cewek itu sebenarnya kan wujud ungkapan dan tidak ada kata-kata kasar, cuman ungkapan rasa emosional seorang wanita aja ya. Dan di sini pada akhirnya menyulut api yang membesar ya, menyulut api karena yang satunya yang cowok ini kan punya posisi gitu dan dekat dengan orang besar. Jadi ya ini akan memicu kepada ya, nantinya akan memicu kepada arahnya adalah ya akan menyulut kepada kasus nih ya, akan adanya pelaporan. Tapi ya ini kan hanya sebatas itu tadi, karena dipicu oleh emosi sesaat, melapor itu sudah jadi hal yang biasa ya, dan pada akhirnya ujung-ujungnya damai juga kok. Karena memang sebenarnya masalahnya kan sepele, yaitu tadi kalau cinta sudah tidak cocok, ya mau diapain lagi, nggak bisa dipaksa. Dan untuk seorang wanita juga sudah sewajarnya sih ya mengungkapkan rasa kekesalannya. Toh juga bahasanya juga ya, walaupun dengan bahasa yang seperti itu ya, dengan artinya menyebutkan profesi itu ya, entah itu benar entah itu tidak, tapi itu juga yang menyulut emosi. Jadi dua-duanya sih kalau aku bilang kurang dewasa ya. Jika melihat konflik yang terjadi, tentu publik pun juga bertanya-tanya, mengapa Rizky Irmansyah yang aibnya diumbar habis-habisan oleh Nikita Mirzani justru malah memilih diam, hingga sosoknya pun tidak muncul ke publik dan mengklarifikasi soal keburukan dirinya yang diumbar oleh Nikita Mirzani. Lalu, seperti apa ahli spiritual yang mencoba menjawab pertanyaan ini dari kacamata spiritualnya? Benarkah Rizky Irmansyah berdiam, namun dalam dirinya pun tetap memperhatikan gerak-gerik Nikita Mirzani hingga menjaga citra profesi dirinya yang saat ini dekat dengan sosok orang penting di tanah air? Sang pria itu diam karena memang menurut dia diam adalah emas. Artinya mungkin diam lebih baik ya, karena satu sisi sebenarnya dia itu menjaga profesinya dia ya, karena kan dia itu kan profesinya juga dekat dengan salah satu orang besar. Artinya keeleganannya lah ya, istilahnya ya udahlah, lagian juga cowok harus mengalah dari kepada cewek gitu ya, toh juga sudah tidak jodoh ya. Mungkin kalau saut menyautan dalam hal untuk buka-bukaan aib itu hanya emosi sesaat itu tadi ya, mudah-mudahan juga tidak akan terjadi. Tapi itu pun tergantung dari sang ceweknya. Kalau sang cewek itu nanti menyulut lagi dengan kata-kata yang mungkin ya akan lebih dari yang kemarin dan di luar batas, itu akan terjadi adanya kasus pelaporan ya. Kedepannya akan ada kasus pelaporan. Tapi selama ini sih masih sama-sama ngerem nih kedua pihak. Cuman ya namanya juga selebriti ya, jadi cuap-cuap aja sih sebenarnya. Itu adalah wujud dari kekesalannya aja. Diam tapi memperhatikan ya. Diam bukan berarti dia juga tidak melakukan sesuatu. Dia sedang mengatur strategi nih, bagaimana caranya membungkam ya, bagaimana caranya membungkam dan membuat malu kembali ya. Artinya ada ancaman untuk dibongkar nih aib-aib nih, saling membongkar aib
ya. Dan ini sesuatu hal yang buruk. Sebenarnya ini tidak patut ditiru ya, karena kan namanya juga usianya bukan ABG lagi sebenarnya. Artinya mereka sudah sama-sama dewasa. Kalau memang sudah ada permasalahan, ini kan permasalahannya sebenarnya sepele ya. Hanya karena putus, kemudian yang cewek mengungkapkan rasa kekesalannya dengan itu tadi, ya udah kalau emang jalannya dengan itu gitu kan, yang profesinya itu gitu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah yang cowoknya tersulut juga merasa apa ya, itu tadi terhina dengan kata-kata penyebutan ya, penyebutan profesi itu yang entah itu benar entah tidak ya. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang dua-duanya masih ada rasa sih ya. Jadi sebaiknya kalau aku bilang dua-duanya tuh masih ada rasa sayang, cuman udah keburu emosi duluan ya. Kita lihat jadi nggak ya, tapi sebenarnya kalau Mbak N-nya itu diam, itu tidak akan terjadi ya. Emang saat ini yang dilakukan sang pria, dia mengamati kalau misalnya sekali lagi ada ungkapan ya yang salah, ini akan dijadikan bumerang dia, dan nampaknya ini akan terjadi ya, tersumut dan terjadi, dan akan rame nih buka-bukaan aibnya nih ya, entah sampai kapan. Dan tapi ujung-ujungnya insya Allah akan adanya perdamaian ya, karena juga di sini apa sih yang diperebutkan ya, ya udah sakit ya udah gitu. Lantas, seperti apa pula deretan nominasi yang bertabur artis papan atas yang akan menghiasi panggung Silet Awards 2024? Hingga ada 6 pasangan dalam kategori pasangan bucin tersilet, yaitu Alia Mas Said dan Thorik Halilintar, Ayu Ting Ting dan Letu Fardana, Cinta Laura dan Arya Fasco, Laura Moana dan Al Ghazali, Luna Maya dan Maxim Botier, serta Mahalini dan Rizky Febian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Pemirsa Intens Investigasi, deretan nominasi yang bertabur artis papan atas akan segera menghiasi malam puncak Silet Awards 2024 yang akan digelar pada tanggal 13 Mei 2024 mendatang live di RCTI. Dan pastinya perang bintang dan juga persaingan panas antara nominator akan mewarnai semua kategori yang diperebutkan, termasuk di kategori pasangan bucin tersilet yang nominatornya terdiri dari pasangan Alia Mas Said dan Thorik Halilintar, Ayu Ting Ting dan Letu Fardana, Cinta Laura dan Arya Fasco, Al Ghazali dan Laura Moana, Luna Maya dan Maxim Botier, serta Mahalini dan Rizky Febian. Lantas, siapakah pasangan yang akan menjadi pemenang dari nominasi pasangan bucin tersilet di ajang Silet Awards 2024? Untuk itu, jangan lupa vote pasangan bucin favorit Anda pemirsa lewat Instagram official RCTI dan RCTI Plus. Hai para penonton, jangan lupa saksikan Silet Award. Tunggu ya. Halo pemirsa Silet, jangan lupa pilih dan vote artis-artis di kategori Silet Awards 2024. Jangan lupa saksikan malam puncak Silet Awards 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Pasangan bucin tersilet, nominasinya adalah
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.